Salam sejahtera anak-anakku kelas 10 IPS. Selamat bergabung di SMA Masei ya. Puji Tuhan kita bisa bertemu walaupun secara tidak langsung karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Kita berdoa semua dalam keadaan sehat, baik, pandemi segera berakhir supaya kita pun segera bisa bertemu dan beraktivitas bersama di sekolah ini yang kita cintai. Saya memperkenalkan diri ya. Saya Bu Margi, biasa dipanggil Bu Margi. Di kelas 10 IPS akan mengampu sejarah peminatan dan sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah peminatan. Buku yang kita pakai ini nanti disediakan oleh sekolah, juga LKS. Selain itu juga internet yang tidak kalah pentingnya. Oke? Materi yang akan kita bahas hari ini adalah peranan manusia dalam sejarah dengan tujuan pembelajaran supaya kalian dapat satu, menganalisis karakteristik peristiwa sejarah, dan yang kedua, menganalisis peran manusia dalam sejarah. Anak-anak, jika kita mendengar istilah sejarah, apakah yang ada di dalam ingatan kita? Apakah ini, gambar ini, atau yang ini? Nah, ternyata ada beberapa persepsi kan tentang apa itu sejarah. Nah, supaya kita memperoleh pemahaman yang sama tentang pengertian sejarah, maka hari ini kita akan belajar pengertian sejarah berdasarkan etimologi dan berdasarkan pendapat dari beberapa ahli. Oke, kita masuk pada materi ya, pengertian sejarah secara etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun yang artinya pohon. Kenapa pohon? Coba perhatikan. Pohon ini kan pertumbuhannya dimulai dari akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, buah. Nah, masing-masing bagian ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pohon juga melambangkan kehidupan karena mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, kalau sejarah digambarkan sebagai pohon, berarti setiap peristiwanya satu dengan yang lain saling berkaitan dan mempengaruhi pada masa-masa yang akan datang. Nah, pengertian ini juga merujuk pada istilah silsilah atau keturunan, terutama silsilah para raja atau dinasti pada masa lampau yang mencatat keturunan pertama sampai yang terakhir. Nah, karena ini mencatat tentang keturunan dalam bentuk silsilah, sebenarnya kita pun juga bisa menjadi sejarawan loh ya. Sejarawan bagi siapa? Ya bagi keluarga kita masing-masing. Caranya bagaimana? Dengan membuat silsilah keluarga. Nah, kata sejarah juga berasal dari bahasa Inggris history yang merujuk dari bahasa Yunani historia. Kemudian dalam bahasa Jerman disebut Geschichte dan dalam bahasa Belanda disebut Geschiedenis. Nah, definisi-definisi ini memiliki makna yang hampir sama, yaitu penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa pada masa lampau. Nah, dengan demikian cukup jelas ya pengertian sejarah secara etimologis, yaitu ternyata kata sejarah berasal dari berbagai bahasa. Nah, dengan demikian wawasan kita tentang pengertian sejarah semakin luas. Sekarang pengertian sejarah menurut para ahli. 1.
Herodotus. Ia dikenal sebagai the father of history atau bapak sejarah. Herodotus mengatakan bahwa sejarah bukan berkembang lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar yang tinggi rendahnya lingkaran tersebut disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Mengapa ia menggambarkan sejarah sebagai lingkaran? Karena menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh atau masyarakat ataupun peradaban. Jadi segala sesuatu ada masanya. Ada masanya seorang tokoh mengalami kejayaan, ada pula saatnya mengalami kejatuhan. Kemudian yang kedua, Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan segala proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Jadi, dia lebih menekankan bahwa peristiwa sejarah itu pasti ada penyebabnya dan menimbulkan akibat, atau yang dalam konsep sejarah disebut dengan adanya hubungan kausalitas. Kemudian yang berikut menurut H.G. Collingwood. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah terjadi atau yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Jadi Collingwood lebih menekankan pada proses penyelidikan. Dan semua yang dialami oleh manusia pada masa lampau bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan masa kini. Berikut menurut Leopold von Ranke, ia mengatakan bahwa peristiwa sejarah yang ditulis haruslah sebagaimana peristiwa itu terjadi, sesuai fakta dan data, tidak boleh ditambah atau dikurangi, berarti harus objektif, sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, yang terakhir menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Beliau adalah seorang sejarawan Indonesia yang mempelopori penulisan sejarah berdasarkan pendekatan multidimensional. Menurut beliau, sejarah dibatasi oleh dua hal, yaitu secara objektif dan subjektif. Secara objektif maksudnya proses sejarah dalam aktualisasinya merujuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Jadi, peristiwa pada saat terjadinya, yaitu di masa lampau dan hanya terjadi sekali. Sedangkan subjektif itu merupakan suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Atau dengan kata lain, subjektif ini berarti merupakan suatu uraian atau cerita tentang peristiwa masa lampau yang ditulis oleh sejarawan. Nah, berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, kemudian disimpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lampau yang bersifat penting, abadi, dan unik. Dan inilah yang menjadi karakteristik atau watak dari setiap peristiwa sejarah itu. Jadi ada tiga, yaitu penting, abadi, unik. Kenapa penting? Karena setiap peristiwa sejarah menimbulkan dampak ataupun perubahan bagi kehidupan orang banyak. Sementara abadi karena peristiwa itu dikenang sepanjang masa, sekalipun hanya sekali terjadi atau unik. Nah, inilah pengertian sekaligus kesimpulan pengertian sejarah menurut para ahli. Kiranya kalian menjadi lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan sejarah, baik secara etimologis maupun berdasarkan pendapat para ahli. Sekarang kita membahas peranan manusia dalam sejarah. Sejarah dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
karena manusia tanpa sejarah tidak bisa mengekspresikan eksistensinya. Sementara sejarah tanpa manusia hanyalah sebuah khayalan. Kemudian bagaimanakah peranan manusia dalam sejarah? Manusia sebagai aktor utama penggerak sejarah dalam peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Nah, sementara itu, Muhammad Ali menyatakan bahwa sejarah adalah meneliti dan menceritakan riwayat perjalanan hidup manusia. Riwayat itu dialami, diceritakan, dan dibaca manusia. Dengan demikian, manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sebagai sumber sejarah. Nah, kemudian siapakah penggerak sejarah di negeri ini? Tentu kalian masih ingat kan dari pelajaran sejarah atau buku-buku yang kamu baca? Pasti banyak sekali tokoh-tokoh ataupun penggerak sejarah di negeri ini yang kalian ingat. Nah, antara lain Raja Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam, kemudian Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan emansipasi yang setiap tanggal 21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Kemudian Jenderal Sudirman, yaitu seorang tokoh besar yang sangat penting dalam masa kemerdekaan Indonesia. Nah, dan tentu masih ada tokoh-tokoh lain, yaitu tokoh-tokoh besar dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa kita tercinta ini. Nah, tentunya tidak hanya tokoh-tokoh besar saja yang berperan penting dalam sejarah kehidupan bangsa kita. Nah, masih ingatkah bahwa sejarah digambarkan seperti pohon, di mana tiap-tiap bagiannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan saling mendukung. Demikian pula dengan tokoh-tokoh dalam peristiwa sejarah, baik tokoh besar maupun tokoh biasa, keduanya tidak bisa dipisahkan. Contoh, tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi. Ada tokoh-tokoh besar dalam peristiwa itu, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, ini adalah tokoh-tokoh besar pada peristiwa tersebut. Tetapi ternyata di balik peristiwa itu ada tokoh-tokoh biasa, yaitu Frans Mendur dan Alex Mendur. Keduanya ini mengabadikan peristiwa proklamasi 17 Agustus. Nah, kita tidak bisa membayangkan seandainya peristiwa itu tidak didokumentasikan ataupun diabadikan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana suasana pada saat diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Mohatta pada waktu itu. Dengan demikian, jelas bahwa manusia sebagai aktor utama dalam sejarah ternyata tidak ataupun melibatkan juga tokoh-tokoh yang lain, dalam arti setiap peristiwa sejarah selalu melibatkan baik tokoh besar maupun tokoh biasa. Bagaimana hubungan keduanya? Sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena saling mendukung, saling mempengaruhi. Nah, inilah peran penting manusia dalam setiap peristiwa sejarah. Nah, baik anak-anak, kita akan segera mengakhiri kegiatan pada hari ini.
Bu Margi berharap kalian sudah cukup jelas memahami materi yang kita bahas hari ini. Karena itu ada tugas buat kalian loh ya. Yang pertama, buatlah gambar pohon silsilah keluargamu. Nah, berarti kalian jadi sejarawan loh ya. Hebat kan? Yang kedua, menurut kamu, siapakah penggerak sejarah dalam keluargamu? Kamu ceritakan secara singkat dan jelas. Ingat tadi dalam penjelasan tentang tokoh-tokoh sejarah, kan kita ketahui bahwa dalam peristiwa sejarah itu, baik tokoh besar maupun tokoh biasa, semuanya punya peran penting. Demikian pula dengan kita, di dalam kehidupan keluarga pun, masing-masing kita punya peran masing-masing yang sangat berarti dalam sejarah keluarga kita. Nah, tugas supaya dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya lewat Google Classroom. Kerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab, mandiri, dan percaya pasti kalian bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati.